Saudara, apabila dari pengembangan dan analisis tadi terdapat tanda-tanda cerah atau masih diperlukan adanya pengembangan dan pengkajian lebih lanjut, maka langkah berikut yang dilakukan adalah melakukan studi kelayakan. Karena beraneka ragamnya macam industri, maka sulit menentukan suatu kerangka umum yang memuat sistematika dan macam aspek di dalam suatu paket studi kelayakan. Akan lebih mendapatkan hasil guna bila studi kelayakan tersebut disesuaikan dengan macam industri yang spesifik yang menjadi objek pengkajian. Meskipun demikian, pada umumnya studi kelayakan minimal memuat aspek-aspek analisis pasar yang meliputi ekonomi dan pendanaan, teknis dan engineering, sosial politik, dan dampak lingkungan. Aspek-aspek ini menyangkut berbagai disiplin ilmu dan menuntut keahlian tersendiri. Berikut ini akan kita bahas satu persatu dari aspek-aspek studi kelayakan. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar merupakan salah satu syarat untuk melihat kelayakan suatu proyek. Karena ada tidaknya permintaan pasar yang cukup baik dari produk yang akan dihasilkan oleh proyek, akan menjadi faktor utama dalam keputusan suatu rencana investasi. Pada umumnya, dilakukan penelitian dan pengkajian yang meliputi perakiraan penawaran dan permintaan dari produk dan bahan baku, harga dan kualitas bahan baku dan produk, pangsa pasar dan strategi pemasaran, adanya persaingan, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Saudara, analisis pasar sangat penting dilakukan apabila produk yang dihasilkan bertujuan untuk komersial. Namun, analisis pasar ini kurang berarti apabila produk yang dihasilkan diperlukan untuk mendukung suatu strategi yang lebih besar. Misalnya, produk yang dihasilkan adalah berupa pupuk yang bertujuan untuk menyukseskan program swasembada di suatu negara. Ada 3 aspek dalam melakukan analisis pasar. Yang pertama, teknis dan engineering. Kedua, sosial dan politik. Dan ketiga, ekonomi. Pengkajian aspek teknis dan engineering dalam studi kelayakan diperlukan untuk memperoleh desain instalasi yang dapat dipercaya mampu menghasilkan produk yang dikehendaki dengan memperhatikan faktor biaya dan jadwal. Memberikan masukan dalam hal perkiraan biaya dan jadwal proyek untuk pengkajian aspek ekonomi. Untuk maksud tadi, dilakukan kegiatan berikut. Pemilihan lokasi tempat instalasi, mencari dan memilih teknologi yang akan dipakai dalam proses pengolahan atau produksi, menentukan kapasitas instalasi dan peralatan utama, indikasi standar mutu yang diinginkan, membuat perakiraan biaya dan jadwal penyelesaian proyek. Pengkajian aspek sosial dan politik ini memberikan perkiraan keadaan atau stabilitas sosial maupun politik selama kurun waktu investasi. Demikian pula faktor-faktor yang mendukung maupun kendala yang mungkin dihadapi pada waktu pembangunan dan pengoperasian instalasi.